Pernah gak sih, kamu merasakan dinginnya hawa saat orang terdekat mulai diam dan menjauh? Rasanya kayak ditebas halus, tanpa suara, tapi dampaknya bisa jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Diam tuh bukan berarti semua serius saja. Kadang malah sebaliknya, dan perasaan ini bisa menggerogoti hubungan kita secara perlahan. Ngomong-ngomong soal itu, yuk kita telusuri lebih dalam apa sih yang sebenarnya terjadi di balik sikap diam ini. Apa efek dari silent treatment yang seringkali kita anggap sepele? Mari kita mulai dengan menggali lebih jauh di chapter pertama ini. Chapter 1, Memahami Silent Treatment. Silent treatment seringkali dianggap sebagai cara sederhana untuk menghindari konflik. Kapan kamu terakhir kali merasakan ada seseorang, mungkin teman atau pasangan, yang tiba-tiba menjauh dan tidak mau berkomunikasi? Rasanya pasti bikin bingung dan frustrasi, kan? Sampai di titik itu, kita merasa dibungkam, terkurung dalam ketidakpastian dan berpikir, apa salahku? Hal ini berpotensi bikin kita merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Di balik sikap diam itu, ada luntur rasa percaya diri dan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang terus berkecamuk di kepala. Kenapa orang itu jadi menjauh? Apakah hubungan kita benar-benar bermakna? Kira-kira, bagaimana cara kita bisa menghadapinya? Silent treatment bukan sekadar diam. Ada dampak emosional yang menghantui kita. Rasa kesepian yang menyakitkan dan tekanan emosional yang gak tertanggungkan muncul. Kita merasa seperti berada di labirin tanpa peta. Tidak jarang, perasaan ini justru membuat kita berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatian dari orang yang menjauh. Kita mencoba berbagai cara, berbicara pada diri sendiri sambil berharap mereka tiba-tiba mengerti. Dan sayangnya, sikap ini lebih umum daripada yang kita kira. Banyak dari kita tidak sadar sudah terperangkap dalam pola ini. Mari kita gali lebih dalam tentang berbagai aspek dari silent treatment. Apa yang sebenarnya terjadi bagi si pemberi dan penerima? Dengan begitu, kita bisa lebih memahami dampaknya dalam hubungan kita sehari-hari. Chapter 2, Dampak Emosional Silent Treatment. Dampak dari silent treatment bisa sangat merusak, terutama bagi mereka yang menerima. Bayangkan, kamu sedang dalam suasana hati yang baik ya, tiba-tiba seseorang yang kamu cintai memilih untuk tidak berbicara padamu. Rasanya kayak ditinggalkan di pulau tak berpenghuni bukan? Terlebih, sikap diam ini bikin kita mengira kita yang salah atau kurang baik ya. Saat tidak mendapatkan kejelasan, bisa timbul rasa cemas yang berlebihan. Ini bukan hanya sekadar perasaan sepele. Studi menunjukkan bahwa penerapan silent treatment dapat memicu stres, depresi, dan bahkan menurunkan kualitas kesehatan mental kita. Emosi negatif ini sering bertahan lama, bahkan setelah masalah publik terselesaikan. Kita tidak menyadari bahwa efek dari dianaktirikan ini bisa berlanjut jauh setelah dampak langsung hilang. Bayangkan seorang ibu yang diabaikan anaknya, dampaknya bukan hanya sehari, bisa melukai jalinan emosional mereka. Apakah kamu tahu betapa pentingnya komunikasi dalam menjaga kesehatan mental? Ketika orang yang kita cintai mendiamkan, mereka tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga menambah beban emosional. Itu sebabnya, silent treatment seringkali meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Kita terjebak dalam siklus di mana rasa sakit dan kebingungan saling terkait. Chapter 3, Mengapa kita memberikan silent treatment? Kadang, kita memberikan silent treatment sebagai reaksi instan tanpa pikir panjang. Misalnya, ketika merasa marah atau terluka, kita lebih memilih untuk tidak berbicara. Pikir kita, ini adalah cara untuk melindungi diri. Namun, kebiasaan ini seringkali justru memperburuk situasi. Kenapa bisa begitu? Coba renungkan,
Apakah dengan diam kita menyelesaikan masalah atau malah semakin memperluas jurang antara kita dan orang lain? Seringkali, pola ini muncul dari ketidakmampuan untuk menghadapi ketidaknyamanan. Berdasarkan pendapat seorang psikolog, ini adalah mekanisme yang menghindar. Kita menggunakan diam bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menjauh dari ketidaknyamanan. Seperti seorang dokter yang diam saat pasiennya bertanya, malah bisa bikin pasien cemas. Dalam situasi seperti ini, kita seharusnya berpikir kritis sebelum memutuskan untuk tidak berbicara. Hal ini bisa menjadi siklus yang tidak kita sadari, sehingga daripada mendekatkan diri, kita malah semakin menjauh. Padahal, seharusnya, komunikasi adalah jalan terbaik. Jika kita tidak belajar dari pengalaman ini, kita mungkin terjebak dalam pola yang sama berulang kali. Chapter 4, Cara Menghadapi Silent Treatment. Jadi, gimana sih cara menghadapi silent treatment ini? Pertama, langsung ajak bicara. Jangan biarkan ketidakpastian berkepanjangan bikin kamu stres. Kedua, cobalah tenangkan diri sebelum berkomunikasi. Rasanya emang menegangkan dan mungkin menyakitkan, tetapi komunikasi lebih baik daripada diam. Ketiga, fokus pada penyelesaian masalah yang ada, bukan saling menyalahkan. Ingat, tujuan kita adalah untuk mengatasi konflik, bukan menambahnya. Kamu tahu kan, seperti seorang mahasiswa yang menghadapi dosennya tentang nilai, lebih baik bicara daripada menghindar. Hal ini karena semakin lama kita diam, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam asumsi yang keliru. Setiap langkah kecil ini bisa memperbaiki hubungan yang mungkin terasa sulit untuk diselamatkan. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaanmu, itu adalah hakmu. Ingat, komunikasi adalah kunci untuk membuka semua pintu yang tertutup. Chapter 5, Kontrol Emosi dan Hubungan Kita. Setelah kita paham dampak dan cara menghadapi silent treatment, penting juga untuk melihat bagaimana kontrol emosi berperan penting di sini. Ketika kita terlatih untuk mengenali emosi kita akan lebih siap untuk menghindari reaksi berlebihan. Menurut seorang pakar, memiliki kesadaran emosional bisa membantu kita memahami situasi dengan lebih baik. Seperti saat marah, kita bisa memilih untuk kembali tenang sebelum berbicara. Ini mirip dengan seorang pekerja yang merasa tertekan, kadang kita perlu mencari cara untuk mengelola stres. Dengan cara ini, kita bukan hanya menyelamatkan hubungan, tapi juga memperkaya pengalaman pribadi kita. Kontrol emosi bukan hanya tentang menghindari pertengkaran, tetapi juga menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Nah, ini saat yang tepat untuk mempraktikannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita semua bisa melakukannya, tentu dunia ini akan lebih baik. Ingat, setiap langkah kecil menuju perubahan itu penting. Yuk, terus belajar dan berkembang di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.